warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah wa antiqna bil hikmah waj'alna minar rasyidin fadlan minka wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini ya, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang kecil, nikmat yang besar, baik nikmat yang tampak maupun tak tampak, semua itu wajib untuk kita syukuri karena sekecil-kecilnya nikmat yang ada pada diri kita bisa jadi pada orang lain itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah bahwasanya duduknya kita di majelis ilmu ini, hadirnya kita di majelis ilmu ini tidak lain tidak bukan adalah karena pertolongannya Allah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, dan karena hidayahnya Allah. Kalau tidak karena Allah, kita tidak bisa duduk dan berkumpul di majelis ilmu ini. Walaupun duduk di majelis ilmu di Zoom itu sangat mudah ya. Kita tidak perlu persiapan yang begitu banyak seperti saat offline. Tapi walaupun itu mudah, kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Buktinya apa? Buktinya dari sekian ratus peserta kita lihat berapa yang hadir di sini. Berarti antunna adalah orang-orang pilihan yang Allah inginkan kebaikan selalu mengalir pada diri kita semuanya. Maka jangan lupa bersyukur kepada Allah atas kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga salawat itu bersambung kepada istri-istri beliau, anak cucu keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh umatnya yang istiqamah, termasuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Tayyib akhwat, insyaallah biiznillahi ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan, Masya Allah ya, surah An-Nazi'at. Ini part yang keberapa? Lumayan panjang ya pembahasan surah An-Nazi'at. Ini termasuk berarti pertemuan keberapa? 3 ya? Tiga, Ustaz. ya Nah, Ustaz. iya. Ada nggak ya di sini yang dari part 1 ikut sampai akhir, part 2 ikut sampai akhir, dan part 3 ini hadir juga. Coba raise hand, coba angkat tangan. Pengen lihat ya. Yang dari part 1, 2, dan sekarang pun hadir. Masya Allah, oh banyak juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nggak apa-apa ya, nanti bagi yang belum menyimak part 1 dan part 2, boleh ya silahkan disimak dulu, dipelajari video rekaman yang pertama dan kedua, karena kalau tidak mengikuti yang 1 dan 2, sepertinya agak bingung gitu ya, kurang nyambung untuk masuk ke part ketiga. Tayyib akhwat, nabda liqa'ana al-yawm biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Sebelum kita masuk ke ayat, sekarang ayat berapa? Kemarin 17 kita terakhir saja. berbuat, Ustaz. Sekarang nah. 17 saja. Oh iya, terakhir ke lembah tua ya. Iya, betul. Bil wadil muqaddasit tua. Tayyib. Sebelumnya silakan dijawab bersama-sama ya. Kita murojaah sedikit untuk pertemuan yang kemarin. Sebentar ya. Saya akan cari pertanyaannya untuk memurojaah yang kemarin. Coba. Pada saat Nabi Musa pergi ke kota Madian, ya, kemudian Nabi Musa melihat dua orang perempuan, ya, dua orang perempuan sedang apa? Sedang antri apa? Antri apa? Mengambil air. Air. Air Tayyib. Nah, sahih. Sedang antri mengambil air. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Musa saat melihat perempuan begitu ya, sedang antri mengambil air? Apa yang dilakukan Nabi Musa?
Membantunya Ustazah. Membantu Membantu kedua ambil air. mengambil Baik, air. bantunya ya. Nah, sahih. Sebetulnya akhwat, di dalam kisah Nabi Musa saat melihat dua orang perempuan, itu saja sudah banyak mengandung pelajaran. Ya, pertama. Sebenarnya ketika kita kan membayangkan ya di situ ada banyak laki-laki yang mengambil air, kemudian ada dua orang perempuan yang menjauh agak memojok begitu ya, mereka antri. Seharusnya, tapi di sini karena nggak ada laki-laki ya nanti disampaikan ya kepada mungkin kepada suaminya atau kepada adik kakak laki-lakinya begitu ya, bahwasanya laki-laki itu harusnya peka karena mereka itu melihat mungkin ada perempuan ya, yang lainnya itu laki-laki, ini perempuan sedang mengantri juga, harusnya perempuan itu didahulukan begitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh diam saja, kemudian acuh tak acuh melihat ada perempuan, dua orang perempuan lemah ya, yang angkat-angkat air biasanya laki-laki, ini ada dua orang perempuan, harusnya peka ya, tidak acuh tak acuh ya, kemudian egois gitu ya, tidak mendahulukan perempuan. Itu. Kemudian yang kedua, seperti apa yang Nabi Musa lakukan, Nabi Musa itu menolong ya. Nah, ini juga kepekaan untuk menolong hamba Allah. Jangan sampai kita itu kalau melihat seseorang atau ada sahabat atau teman atau mungkin kita tidak kenal tapi dia butuh bantuan, maka ayo segera kita tanyakan, ada yang bisa kami bantu gitu kan, ada yang bisa saya tolong ibu. Nah, misalkan ya, kita juga dalam bermasyarakat juga seperti itu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa ini sangatlah baik ya, beliau tidak tutup mata saat ada orang yang memang butuh bantuan, ditanyakan butuh apa, di sini sedang apa gitu ya. Barangkali apa yang kita tolong gitu ya, sesuatu yang kita tolong itu akan menjadikan pahala besar bagi kita. Seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai cuek dengan kondisi masyarakat sekitar ya, apalagi itu saudara-saudara seiman kita ya. Jangan sampai kita tutup mata. Tayyib itu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayah dari sang putri ini ya, ayah dari sang putri ini saat bertemu dengan Nabi Musa, dipekerjakankah atau dikasih clue malah ya, dipekerjakankah atau diapakan? Coba apa yang dilakukan? Dipekerjakan dan dinikahkan sama anak. Dan setelah berapa tahun baru menikah. Wah, Masya Allah. Berapa tahun akhirnya? Setelah bekerja berapa tahun, kemudian Nabi Musa menikah dengan putrinya? 5 atau 8 gitu Ustazah. 8, tapi ada riwayat lain belum. 10 Gak ada yang salah, gak ada yang benar, gak ada yang benar. Coba berapa tadi? 10 tahun Ustazah. 10. Berapa? 8 tahun. 8 tahun, tapi riwayat lain ada yang 10 Ustazah. Oh iya betul ya. Jadi yang ditawarkan oleh ayah dari sang putri ini 8 tahun akhwat, akan tetapi Nabi Musa mengambil 10 gitu ya. Jadi memang betul ya, 8 tahun yang ditawarkan, akan tetapi Nabi Musa itu bekerja selama 10 tahun, baru setelah itu menikah dengan mahar tadi ya, dari upah menggembala kambing. Masya Allah. Dan ini menandakan bahwasanya sebagai seorang ayah ya, sebagai seorang ayah itu kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan saat ingin menikahkan sang putri. Lihatlah ayah dari putri ini tadi. Walaupun terlihatnya Nabi Musa ini adalah seseorang yang amanah, yang kuat ya, yang dibutuhkan dalam penggembalaan kambing, tapi ayah dari sang putri tidak langsung mempekerjakan gitu kan. Dilihat dulu dalam waktu 8 tahun ini bagaimana. Oh, ternyata Masya Allah akhlaknya thayyibah. Kemudian perangainya juga karakternya bagus. Nah, ini bisa menjadi pemimpin anakku nanti gitu ya. Jadi sebagai orang tua jangan langsung percaya, di cross check dulu ya. Kemudian ditunggu dulu, dilihat, diperhatikan. Setelah layak maka dinikahkan kepada anaknya, karena kita tahu bahwasanya pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha ya, ikatan janji yang sangat kuat, tidak main-main. Namanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Kalaulah sholat kita itu ibadah mungkin hanya katakanlah sekali sholat mungkin hanya 5-10 menit ya. Kemudian sholat satu hari hanya 5 kali.
Kemudian puasa juga, puasa wajib hanya 30 hari. Umroh pun mungkin hanya 9 atau 15 hari. Haji pun juga hanya beberapa hari. Akan tetapi untuk pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Jadi perlu yang namanya pertimbangan, istikharah, minta petunjuk kepada Allah, apakah memang dia yang terbaik atau tidak. Masya Allah, ini ayahnya sang putri ini juga, Masya Allah ya, kita bisa mengambil ibroh juga, mengambil hikmah, bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang agung, dan kita tidak bisa meremehkan, Masya Allah. Baik, cukup ya untuk murojaahnya, berarti Masya Allah, tabarakallah, tidak ada yang mengantuk, walaupun mungkin yang ngantuk silent juga ya, tidak ikut menjawab ya. Intinya alhamdulillah banyak yang menyimak, dan mudah-mudahan banyak hikmah dan banyak pelajaran yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Musa, Masya Allah. Karena memang di dalam Al-Quran itu yang paling banyak kisahnya adalah kisah Nabi Musa. Masya Allah, banyak sekali. Bahkan Nabi Muhammad pun lebih sedikit daripada Nabi Musa ya kisahnya ya, Masya Allah. Nabi Musa. Baik, sekarang kita sudah mulai masuk ke ayat Bilwadil Muqaddasi Tuwa tadi ya. Di ayat 16. Kemudian di ayat 17, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah, wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun, ada beberapa pembicaraan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa yang ada di dalam surah Thaha ayat 13 sampai 14. Nah, di situ di surah Thaha ayat 13 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Ya, aku memilihmu wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ya. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni. Maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan di sini akhwat, walaupun di ayat ini wa aqimis shalah, tapi salat yang disyariatkan pada saat Nabi Musa ini ya di masa Nabi Musa ini berbeda syariatnya dengan salat yang diperintahkan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bertanya bagaimana Ustazah salat yang disyariatkan pada saat Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi, wallahu taala a'lam. Yang jelas ada, sholat itu ada, tapi berbeda dengan syariat sholat yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Begitu ya, jadi berbeda. Kemudian Allah bertanya di ayat 17, ya, di surah Thaha ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Masya Allah ya. Bagaimana rasanya akhwat kalau kita itu diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini bulu rasanya berdiri semua ini ya. Bayangkan kalau kita langsung diajak berbicara dengan Allah Rabb semesta alam, Allah Tuhan semesta alam, kita diajak berbicara, akhwat. Bagaimana rasanya? Subhanallah ya. Nabi Musa ini nabi pilihan yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain bagaimana? Melalui malaikat Jibril. Nah, melalui perantaran malaikat Jibril. Sedangkan Nabi Musa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Ya, kemudian kata Nabi Musa, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jawab Nabi Musa, qala hiya 'asai. Ini adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha. Aku bertumpu kepadanya. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku memakai tongkat ini untuk menggembala kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini juga berfungsi untuk yang lain. Nah, sekarang akhwat, kalau kita ditanya misalkan, saya mau berbicara dengan salah satu peserta di sini. Katakanlah di sini ada Kak siapa ya? Saya pilih Kak
Kak Endang Salim. Ada? Maujudah? Kak Endang Salim ada? Bisa dibuka mikrofonnya, Kak Endang Salim? Nah, Ustazah. Nah, coba Kak Endang, saya akan bertanya kepada Kak Endang ya di sini. Coba Kak Endang, yang ada di depannya Kak Endang sekarang ada apa? Ada benda apa? Ada laptop, Ustazah. Ada laptop, ya baik. Laptop ya, Taib. Iya. Jadi jawabannya singkat sekali ya, laptop. Bayangkan ya, ini kenapa Kak Endang itu hanya menjawab laptop. Boleh ditutup mikrofonnya, jazakillah khairan. Baik. Jadi begini akhwat, kalau kita itu dengan orang asing gitu ya, dengan orang asing kita berkenalan di jalan misalkan, kemudian dia berkata apa itu di tangan kanan, ya mungkin kita hanya menjawab sedikit-sedikit ya, laptop, oh ini ada HP, oh ini ada buku, oh ini ada tas, ya jawaban kita singkat-singkat. Akan tetapi ketika kita ditanya oleh seseorang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang begitu dekat dengan kita, maka kita nggak cukup hanya berkata laptop. Enggak. Pasti kita akan menjawab lebih dari itu. Ini laptop Ustazah, biasanya saya itu kalau mengerjakan pakai ini. Tapi nggak juga sih Ustazah, kalau kadang-kadang kalau misalkan sedang longgar gitu, saya nggak pakai laptop, saya biasanya itu pakai handphone. Oh iya Ustazah, tapi sebetulnya nggak cuma laptop aja, saya juga ada tablet. Tapi tablet itu cuma buat cadangan saja. Nah, seperti itu loh akhwat. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kita itu tidak bisa menjawab hanya singkat satu kata satu kata satu kata, tidak bisa. Kita inginnya ngobrol banyak, ya. Kita ingin berlama-lama berbicara, ya. Kadang-kadang seperti itu akhwat. Misalkan saya beri contoh analogi lagi, misalkan suami kita bertanya, mama di rumah ngapain aja misalkan, habis ngapain, kita bisa saja menjawab habis tidur gitu kan. Akan tetapi kalau kita ingin berlama-lama berbicara dengan pasangan kita, dengan suami kita, pasti kita nggak kayak gitu saja. Tapi kita akan berbicara panjang lebar. Tadi tidur ya di rumah. Tapi nggak juga. Tadi tuh ibu atau Umi habis masak gulai. Nah, habis masak gulai itu ya, ayah habis itu Umi kedatangan tamu. Tapi tamunya itu loh ya, Masya Allah, orangnya baik, Masya Allah. Terus ya, habis itu bla 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 bla. Nah, seperti itulah akhwat. Nah, dan hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sebetulnya cukup ketika ditanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai. Ini ini adalah tongkatku ya Allah. Cukup sebetulnya hanya berbicara seperti itu, menjawab seperti itu cukup sebetulnya. Akan tetapi Nabi Musa tidak ingin akhwat. Nabi Musa ingin berlama-lama berbicara dengan Allah. Bayangkan akhwat, Allah langsung yang berbicara dengan kita, mengajak kita berbicara. Tidak ingin Nabi Musa itu hanya menjawab singkat saja. Inginnya itu berlama-lama berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Masya Allah, begitu panjang ya jawabannya ya akhwat. Masya Allah, subhanallah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yang hanya diberikan kepada Nabi Musa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kata Allah setelah Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Kemudian kata Allah berfirman dan memerintahkan kepada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa. Lemparkanlah itu wahai Musa. Alqiha, lemparkanlah. Kalau kita akhwat, kalau kita ya disuruh melempar, andaikan kita di posisi Nabi Musa, pasti kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapain saya disuruh ngelempar tongkat? Begitu ya. Kita ini perempuan kadang-kadang terlalu banyak terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak protesnya, terlalu banyak nego-negonya. Akan tetapi ini kita belajar dari Nabi Musa. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Nabi Musa tidak protes, tidak nanya, tidak nego. Ada apa ya Allah? Apa hubungannya?
saya ke lembah tua terus kemudian saya disuruh melempar tongkat. Tidak seperti itu, akhwat. Nabi Musa langsung sam'an wa ta'ah, dilempar langsung oleh Nabi Musa karena apa? Allah yang memerintahkan. Ya, tidak ada perasaan aduh bagaimana, tidak ada, langsung dilemparkan. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika tongkat itu dilempar, maka fa'idha hiya hayyatun tas'a. Dia menjadi ular yang sangat besar sekali. Akhwat, jangankan ular besar ya akhwat ya. Kita melihat ular kecil saja ya. Kemudian berjalan dengan cepat, mulutnya terbuka nganga lebar begitu ya. Itu kira-kira kita gimana? Jangankan ular besar akhwat. Ini tuh ular kecil saja, ular-ular yang berukuran normal saja, kita rasanya sudah lari akhwat. Sudah lari terbirit-birit. Ya, apalagi di di saat Nabi Musa ini menerima ini ya, apa itu namanya, perintah dari Allah, tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar akhwat. Ular yang sangat besar, hayyatun tas'a. Kemudian seperti kita tahu, saya sudah pernah menjelaskan di sini bahwasanya Nabi Musa kan besar ya, gagah, kuat, bisa mengangkat batu yang menutup sumur yang biasanya diangkat oleh 6 orang, tapi Nabi Musa bisa mengangkat sendirian ya. Kemarin kita sudah membahas ini di part kedua surah An-Nazi'at. Kita tahu ya, wah, Nabi Musa ini kuat, gagah, kemudian perkasa dan memang berani ya, pemberani. Tapi subhanallah, saat melihat ular yang sangat besar ya, walaupun segagah-gagahnya Nabi Musa juga takut akhwat ya. Nabi Musa itu takut sampai Nabi Musa itu dikisahkan di surah Al-Qasas. Kalau tadi kan di surah Toha ya. Nah, di surah yang lain, di surah Al-Qasas ayat 31, Nabi Musa itu sampai lari akhwat. Walla mudbira walam yu'aqib. Ini keadaan Nabi Musa ya, saat pertama kali melihat tongkatnya berubah menjadi ular. Walla mudbira walam yu'aqib. Jadi walla mudbira itu akhwat, kabur yang betul-betul langsung balik badan dan tidak noleh-noleh lagi ke belakang. Bisa terbayang tidak? Jadi kita kabur ya, kita ini kabur dari sesuatu yang menakutkan. Kita tuh larinya sampai tidak sempat menoleh ke belakang ya. Kadang-kadang kita kalau kabur ya, kabur dari sesuatu, pasti kita ada sempat noleh ke belakang untuk apa? Ngecek ini musuhnya udah jauh atau kita sudah aman atau bagaimana, kan seperti itu. Akan tetapi kondisinya di saat Nabi Musa ini melihat pertama kali tongkatnya berubah menjadi ular besar, itu beliau lari yang sampai tidak melihat ke belakang, nggak berani sudah, saking takutnya. Walam yu'aqib. Walam yu'aqib itu betul-betul tidak menoleh ke belakang, tidak ngecek aku sudah aman apa belum, tidak ya. Oh, lari saking takutnya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surah Thaha ya, di lanjutan di lanjutan surah Thaha itu, qala khudha wa la takhaf. Kata Allah, wahai Musa, khudha, ambillah, ambil. Bayangkan kita disuruh mengambil akhwat, yang tongkat itu tadi ya, tongkat tadi menjadi ular, suruh megang lagi gitu loh. Khudha wala takhaf, kata Allah, jangan takut. Nah, sanu'iduha siratahal ula, kata Allah. Sanu'iduha itu maksudnya kita akan mengulang kembali siratahal ula. Jadi intinya begini akhwat. Allah itu ya, Allah itu sedang debriefing Nabi Musa ini ya. Nabi Musa ini kan akan berhadapan dengan raja yang zalim, raja yang berkuasa, ya, dengan pasukan yang banyak, yang kuat-kuat, bersenjata, ya. Beliau juga hebat, luar biasa, dan Firaun itu akhwat. Kalau akhwat ingin tahu, Firaun itu pandai bersilat lidah. Tahu tidak istilah bersilat lidah? Pintar ngomong. Firaun itu pintar ngomong, pintar ngeles, pintar membantah, pintar berdebat. Nah, ini Firaun. Dan beliau punya kekuatan besar, pasukannya banyak, persenjataannya lengkap. Otomatis Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Musa, ya. Allah Subhanahu wa taala membriefing, ya, membriefing Nabi Musa bahwasanya sanu'iduha siratahal ula. Hal-hal seperti ini wahai Musa, kita akan ulang kembali.
Ya, suatu saat kita akan ulang kembali. Ya. Kapan itu diulang? Saat berhadapan dengan Fir'aun. Jadi akhwat, para ulama bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa kok membriefing Nabi Musa? Kenapa nggak langsung Nabi Musa disuruh berangkat? Ini mikrofon siapa ya? Masih terbuka ya? Baik. Jadi, akhwat, bayangkan ya, saat Nabi Musa tidak di-briefing oleh Allah, tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diutus untuk berdakwah di hadapan Firaun. Kemudian tongkat itu dilempar oleh Nabi Musa, kemudian menjadi ular besar dan Nabi Musa lari, ya nggak jadi berdakwah akhirnya. Gitulah, akhwat, ya. Kenapa di briefing dulu? Untuk menguatkan, untuk meyakinkan Nabi Musa bahwasanya itu tongkat, ya, menjadi ular adalah mukjizatmu, ya, untuk mengalahkan musuh-musuhmu kelak. Karena kita tahu para nabi diutus itu menyesuaikan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, itu menyesuaikan dengan apa yang sedang masyhur di negara itu. Contoh, Nabi Musa, Fir'aun. Fir'aun itu yang masyhur di saat itu, di era Fir'aun, itu adalah ilmu sihir. Ya. Itu sedang booming-boomingnya. Kalau zaman sekarang, istilahnya sedang viral-viralnya. Wah, ya. Sedang viral-viralnya itu ilmu dukun, ilmu sihir, ilmu hitam. Ya. Kemudian perdukunan. Ya, seperti itu sedang viral di saat eranya Fir'aun. Sedangkan di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang viral-viralnya apa? Sedang viral-viralnya orang-orang ahli syair, ahli puisi, ya. Kemudian membuat apa? Cerita-cerita, membuat kisah-kisah, ya. Intinya di dunia tulis-tulis literasi, ya. Syair, puisi-puisi yang indah, kemudian prosa-prosa yang sangat bagus kata-katanya. Oleh karena itu mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Yang di mana? Di dalam Al-Qur'an itu Masya Allah, Tabarakallah. Semua ayat-ayat tersusun dengan indah, Masya Allah. Akhwat, kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, pasti merasakan bagaimana Masya Allah, Al-Quran ini betul-betul ayat yang sangat indah, perfect, sempurna. Ya. Akan tetapi, walaupun seperfect-perfectnya Al-Quran gitu ya, itu tidak akan ada beberapa kata yang tidak akan bisa diartikan oleh ahli syair sekalipun. Contohnya di Fawatihus Suwar, di ayat-ayat awal, ayat-ayat muqatta'ah. Contohnya alif lam mim. Siapapun ahli syair tidak akan bisa mengartikan, menafsirkan apa makna alif lam mim. Atau misalkan Yasin, apa arti Yasin? Toha, apa arti Toha? Dan lain sebagainya. Masya Allah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini bukan buatan manusia, ya. Bukan buatan manusia. Al-Qur'an itu kalamullah, firman-Nya Allah. Maka dari itu Al-Qur'an itu betul-betul mematahkan, ya, mematahkan dan mengalahkan semua ahli-ahli syair di saat zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke Nabi Musa. Kemudian tadi ya, sanu'iduha siratahal ula, kita akan ulangi kembali nanti hal-hal seperti ini, insya Allah. Kemudian jadi Nabi Musa itu saat melihat ular itu tetap takut ya akhwat. Ini wajar. Lari ketakutan sampai balik badan itu wajar ya akhwat. Kemudian mukjizat kedua, ini mukjizat yang pertama akhwat ya. Jadi Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah bahwasanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, maka tongkat itu bisa menjadi ular yang sangat besar sehingga membuat lawannya kelak akan takutnya. Ketakutan yang betul-betul ketakutan akhwat. Kalau kita sekarang masih membayangkan mungkin nggak begitu takut ya akhwat. Tapi kalau betul-betul di depan dua mata kita ada ular besar menganga dengan mulut yang sangat lebar, wah, sepertinya kita langsung lari terbirit-birit akhwat. Ya. Taib. Kemudian mukjizat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra." Jadi
silahkan tangan kamu wahai Musa itu dikempitkan ke ketiak. Jadi disilangkan ya, tangan disilang. Telapak tangan ini akhwat, coba akhwat bisa mempraktekkan ya. Kedua telapak tangan itu disilangkan ke dalam ketiak. Masukkan ke dalam ketiak, kemudian dijempet begitu ya, dijepit. Nah, kemudian takhruj bayda'a min ghairi su'in. Jadi saat dibuka kembali, kemudian akan keluar cahaya putih yang keluar dari tangan Nabi Musa. Ya, itu ya. Jadi itu adalah mukjizat kedua Nabi Musa, bahwasanya tangan yang dijepitkan di ketiak, kedua telapak tangan itu yang dijepitkan ke ketiak akan keluar takhruj bayda'a min ghairi su'. Keluar cahaya putih yang sangat terang. Nah, itu adalah mukjizat yang kedua dari Allah kepada Nabi Musa, gitu ya. Jadi briefing-briefing yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Tua ya, itu adalah supaya menenangkan hati Nabi Musa ya, meyakinkan Nabi Musa saat akan berhadapan dengan Firaun. Baik, sekarang masuk ke ayat 17. Kata Allah, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bayangkan akhwat, dulu Nabi Musa kabur dari Mesir itu kan melarikan diri dari Fir'aun ya, ingin menjauh dari Fir'aun. Sekarang Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Kembali lagi ke Fir'aun, menghadap Fir'aun lagi. Padahal awalnya sudah kabur, menjauhkan diri, malah sekarang disuruh maju berhadapan dengan Fir'aun, subhanallah ya. Dan di sini ya, di ayat 18 ini kan faqul hal laka ila an tazakka. Sebelum itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa hal laka ila an tazakka, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala ya, di situ ada beberapa percakapan ya di ayat-ayat yang lain. Jadi um, Nabi Musa itu berkata kepada Allah, inni akhafu ayyaqtulun, ya Allah, aku itu takut. Inni akhaf, aku takut ya Allah, an yaqtulun, mereka akan membunuhku. Ya. Karena tahu sendiri ya, kisah yang dulu Nabi Musa tidak sengaja membunuh dari suku Akbat. Ini takut, Nabi Musa itu takut ya, walaupun Nabi Musa adalah seorang nabi, wajar beliau memiliki rasa takut ya berhadapan dengan raja yang sangat bengis dan kejam. Inni akhafu ayyaqtulun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi shdud bihi azri. Ya. Jadi walaupun Nabi Musa merasakan rasa takut yang begitu dalam kepada Fir'aun gitu ya, akan tetapi Nabi Musa berdoa kepada Allah saat itu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, isyrah sadri. Ya, lapangkanlah dadaku ya Allah. Ya, dan ini akhwat, ini juga pelajaran untuk kita semua akhwat. Bahwasanya apa? Saat kita sedang takut, kita khawatir dengan sesuatu, kita merasa apa ya? Kita merasa apa? Ya tadi ya, takut, khawatir, cemas ya. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Apa hubungannya lapang dada dengan rasa takut? Begini akhwat, saya akan memberikan analogi sederhana akhwat. Ketika ada dua orang, masalahnya sama-sama berat, ya sama-sama berat, dua-duanya itu sama-sama berat. Kemudian kasusnya juga sama, ujian cobaannya itu sama. Tapi ketika si A, katakanlah A dan B, si A ini hatinya lapang, kemudian dia itu tidak panikan, ya, selalu ingat kepada Allah, dia itu orangnya mudah menerima, ya, namanya lapang dada itu kan mudah menerima, kemudian selalu berusaha positive thinking terhadap sesuatu, ya, kemudian berusaha menenangkan hati, mengambil hikmah dari segala sesuatu, selalu mencari sisi positif dari segala sesuatu. Dan sedangkan si B, orangnya itu dadanya nggak syarah, tidak lapang, sempit gitu. Selalu suudzon sama orang, selalu suudzon sama masalah,
kemudian dia itu tidak bisa mengambil sisi positif dari sebuah masalah, pokoknya apapun nyalahin orang, nyalahin diri sendiri. Kira-kira yang bisa melewati masalah itu dengan baik, si A atau si B? Si A. Naam, sahih, si A. Kenapa? Karena dia memiliki dada yang lapang, dada yang syarah, ya. Syarah, dada yang lapang, betul-betul dia ridho dengan apapun yang ditakdirkan kepada dirinya, dia ridho, begitu ya. Syarah, dadanya itu begitu lapang. Makanya akhwat jangan heran ketika di negeri barat, mungkin di sini akhwat ada yang pernah ya, mungkin belajar di negeri-negeri barat ya, Eropa atau mana ya, itu Perancis dan lain sebagainya. Mereka itu kan tidak punya iman ya akhwat. Maka ada masalah sedikit, masalah sekecil apapun, solusi mereka apa coba? Bunuh diri. Makanya akhwat kalau melihat artikel-artikel itu ya, persentase bunuh diri di negeri barat itu sangat tinggi. Padahal masalahnya apa coba? Kadang-kadang hanya diputuskan oleh pasangan yang tidak sah. Itu hanya itu. Kemudian kadang-kadang hanya nilai ujian yang kecil. Nilai ujian kecil, frustasi, stres, bunuh diri. Subhanallah. Kenapa itu semua terjadi? Selain tidak punya iman, yang kedua, dada mereka itu nggak syarah saat menghadapi sesuatu. Makanya kita mencontoh Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa sangat takut sebetulnya menghadapi Firaun itu, takut dengan pasukan yang lengkap dengan senjata. Aku ini siapa? Aku sendiri. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, sehingga aku bisa mengemban amanah yang besar ini, sehingga aku bisa mengalahkan rasa takutku ya Allah. Rabbi syrah li sadri. Oleh karena itu akhwat, kalau saya biasanya ketika anak-anak akan maju lomba begitu ya, mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan mau lomba apa, mau ujian apa, kadang-kadang ada ujian Al-Quran, ujian apa, itu kan deg-degan ya akhwat ya, takut gitu, takut gak bisa jawab, takut tidak lancar ketika naik di atas panggung, mau lomba tahfidz atau lomba apapun ya. Katakanlah kepada mereka, jangan lupa berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu kuncinya. Minta pertolongan kepada Allah untuk melapangkan dada, wa yassir li amri, dan untuk memudahkan urusanku, begitu akhwat. Jadi di kisah Nabi Musa ini juga mengajarkan kepada kita doa-doa, ya. Doa-doa di mana saat kita merasa takut begitu ya. Misalkan anak-anak sedang ditimpa musibah apa begitu ya, atau mungkin kita diuji dengan anak-anak yang akan melakukan operasi ya, kita kan takut ya, ya Allah, operasinya berjalan lancar atau tidak ya. Mungkin ada orang tuanya yang menjalankan pengobatan medis yang sangat menakutkan, berhasil atau tidak, coba akhwat tenangkan diri dengan berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah. Lapangkanlah dadaku ya Allah untuk bisa ridho menerima takdir ini, untuk bisa tenang hati ini menghadapi semua masalah yang ada di dalam diriku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah ya Allah urusanku. Seperti itu akhwat. Ya, dan hal-hal seperti ini, ketakutan seperti ini sudah pernah dirasakan oleh Nabi Musa, akhwat. Ya, kita tidak sendirian. Jangan merasa kita itu masalahnya sudah yang paling besar di antara hamba-hamba Allah yang lain. Tidak. Setiap kita punya masalah sendiri-sendiri, ya. Kita pun juga pernah melewati masalah-masalah yang besar. Jangan merasa masalah kita itu lebih besar dari orang lain. Belum tentu ya. Orang lain pun juga pernah merasakan masalah-masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Tapi yang membedakan adalah ada orang-orang yang memiliki dada yang syarah, sehingga dia tidak menampakkan, sehingga dia tidak membesar-besarkan masalah itu. Walaupun sama-sama besar masalahnya, tapi ketika dada kita syarah, maka masalah itu tidak akan terasa besar bagi diri kita. Gitu ya. Jadi tergantung sudut pandang kita ketika memandang masalah itu. Kalau kita mohon kepada Allah agar Allah melapangkan dada kita, maka masalah yang besar pun akan menjadi kecil di hadapan kita. Begitu ya. Kemudian di ayat itu kata Nabi Musa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadi ya Allah, jadikanlah aku ingin teman ya Allah.
aku ingin teman, maka jadikanlah Harun. Harun ini sepupunya Nabi Musa. Dan Harun ini akhwat, Harun ini lahirnya jauh sebelum Nabi Musa. Nah, makanya kok kadang-kadang ada yang bertanya, loh Ustazah, Nabi Harun kok selamat ya dari incaran pasukan Fir'aun? Saat itu kan katanya pasukan Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki. Nah, Nabi Harun ini lahir lebih dulu daripada Nabi Musa. Sebelum turun perintah untuk membunuh bayi-bayi laki-laki. Nah, maka Nabi Musa memilih sepupunya Harun. Dan Masya Allah, tabarakallah, Nabi Harun saat itu juga, karena permintaan Nabi Musa, saat itu juga Nabi Harun diangkat menjadi Nabi. Subhanallah ya. Jadi luar biasa, Nabi Musa ini sudahlah diajak berbicara langsung kepada Allah ya. Yang kedua, permintaannya Nabi Musa ya untuk mengangkat sepupunya menjadi seorang nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Harun waktu itu langsung diangkat menjadi nabi oleh Allah dan menemani Nabi Musa untuk berdakwah di hadapan Fir'aun. Begitu akhwat ya. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka, lalu katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan? Nah, Masya Allah ya. Jadi ini itu Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada Firaun ya, untuk berkata apa di hadapan Firaun? Adakah keinginanmu untuk menyucikan diri? Hal laka ila an tazakka? Masya Allah. Ini salah satu contoh akhwat. Saat kita berdakwah, saat kita menasehati, ya, saat kita menasehati, itu ada etikanya akhwat. Bayangkan di sini, kalau kita ya logikanya begini, Fir'aun itu kan keji ya, jahat, bengis, kejam. Harusnya Nabi Musa itu langsung aja bilang, Musa, engkau sudah sangat durhaka kepada Allah. Ya, tobatlah sekarang. Harusnya seperti itu ya. Logikanya ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan Nabi Musa untuk berkata seperti itu kepada Firaun. Coba lihat apa kata Allah. Katakanlah kepada Firaun, "Hal laka ila an tazakka?" Wahai Firaun, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri? Wahai Firaun, mau nggak kembali kepada jalan yang benar? Wahai Firaun, mau nggak aku tunjuki jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Jadi ini adalah dakwah yang lembut, akhwat. Gitu, dakwah itu memang harusnya lembut, akhwat. Dan ini pelajaran juga untuk kita semua ya. Jadi namanya menasehati, itu ada etikanya. Ya. Bahkan di surat Thaha ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Faqula lahu qawlan layyinan, kata Allah, katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan. Qawlan layyinan itu artinya perkataan yang lembut ya. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dia menjadi yatadhakkar, jadi ingat kembali kepada Allah, dan aw yakhsha atau takut kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi dialog Nabi Musa dengan Fir'aun itu sangat indah. Masya Allah. Jadi nggak ada yang namanya menggertak-gertak, menakut-nakuti, mengancam-ngancam. Itu tidak ada, akhwat. Lembut sekali dakwahnya Nabi Musa. Maka kalaulah Nabi Musa dengan Fir'aun yang begitu jahat saja dakwahnya lembut, apalagi kita, akhwat. Misalkan kepada anak-anak, ya kita semua di sini mungkin ada seorang ibu-ibu yang memiliki anak. Kalau Musa aja menasehati Fir'aun yang keji, jahat, kejam, ya, bengis, apalagi intinya itu ya, semua keburukan berkumpul kepada Fir'aun. Itu saja Nabi Musa berkata dengan lembut, menasehati dengan lembut. Kenapa kita kepada anak-anak begitu kasarnya, begitu membentak-bentaknya? Apakah anak kita lebih buruk dari Fir'aun, akhwat? Tentunya tidak, akhwat. Kadang-kadang saya itu miris ya ketika mendengar seorang ibu misalkan membentak anaknya. Kamu ya bilangin, gak ngerti-ngerti. Telinga, ya, telinganya di mana? Dicantelin ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, akhwat. Kalau kita tidak mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini, rasa-rasanya kita itu sangat sering ya
lalai, sangat sering tidak sadar bahwasanya kita ini sedang melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak diridhoi oleh Allah, ya. Makanya kenapa fungsinya kita bertadabbur seperti ini, itu membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, ya, melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, melihat contoh-contoh yang baik yang Allah ridho itu seperti apa. Nah, cara menasihati yang baik, cara berdakwah yang baik, yang diridhoi oleh Allah, ini seperti kisahnya Nabi Musa kepada Firaun. Ya, kalaulah ya Allah anak-anak kita itu, saya yakin ya, saya yakin anak-anak kita itu tidak lebih keji, tidak lebih kejam, tidak lebih zalim daripada seorang Firaun, akhwat, seorang Firaun. Lihatlah kebaikan apa yang ada di dalam Firaun. Gak ada, semuanya buruk. Maka dari itu, ayo kita perbaiki lagi cara menasihati kita kepada orang lain, cara mendakwahi kita kepada orang lain, cara menegur kita kepada orang lain yang lembut, akhwat. Qaulan layyina. Ingat-ingat kuncinya, qaulan layyina. Coba semuanya diucapkan qaulan layyinan. Coba apa? Qaulan layyina. Lagi, sekali lagi biar hafal di luar kepala. Qaulan layyinan. Qaulan layyina. Artinya apa? Berkata lembut. Ya, ibunda-ibunda tercinta, akhwat-akhwat, ya. Kadang-kadang yang namanya perempuan itu keceplosan, ya. Kalau lagi emosi itu nggak sadar, meledak-ledak, ya. Ingat, ya, Rabbi syrahli sadri, ya Allah. Misalkan melihat anak menumpahkan air, ya, nggak sengaja numpahin air. Kadang-kadang kita lagi capek, ya, sedang capek, sedang mungkin sedang banyak pikiran, banyak masalah, akhirnya masalah yang kecil ya Allah hanya menumpahkan air, itu kan sebetulnya masalah kecil. Kalau kita nggak berdoa sama Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, Rabbi syrah li sadri. Kalau kita nggak berdoa seperti itu, rasa-rasanya masalah yang kecil itu akan menjadi besar. Akan menjadi besar. Akhirnya cara menasehatinya, cara memarahinya pun meledak-ledak gitu ya. Sampai anaknya tuh takut gitu, ya Allah, ibuku ini kenapa ya, perasaan cuman air yang jatuh, yang tumpah. Akan tetapi marahnya itu kayak ngelihat anak yang habis mukulin anak orang misalkan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak Allah ridhai, ya, terutama saat emosi, ya. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, ya. Agar semua masalah besar itu akan menjadi kecil di mata kita. Kemudian jangan lupa qaulan layyina, ya. Jadi ketika kita ingin menasihati orang, coba dipegang dadanya. Oh iya ya Allah, qaulan layyina. Qaulan layyina. Ingat kisahnya Nabi Musa sama Firaun. Qaulan layyina, qaulan layyina, ya Allah. Perkataan yang lembut, perkataan yang lembut. Ingat-ingat itu. Nah, setelah itu baru ungkapkan. Nah, ungkapkan. Begitu ya, qaulan layyina. Jadi begitu ya akhwat. Kemudian Nabi Musa itu Masya Allah, tabarakallah, ya. Saat tadi kan awalnya Nabi Musa takut ya kepada Fir'aun. Kemudian minta Nabi Harun untuk menemani. Dan sebetulnya Nabi Musa itu tidak hanya meminta Nabi Harun untuk menemani, akan tetapi meminta Nabi Harun untuk menjadi jubir. Jubir itu juru bicara. Karena Nabi Harun memang lebih fasih daripada Nabi Musa. Jadi kenapa Nabi Musa memilih Harun? Karena selain itu sepupunya sendiri, tapi sepupunya ini memiliki kefasihan dalam berbicara, tegas saat berbicara, ya. Maka dan subhanallah, saat sudah berada di depan Firaun, Masya Allah, tabarakallah, Nabi Harun tidak mengucapkan satu kata pun. Semua dibabat habis oleh Nabi Musa. Masya Allah, semua diborong oleh Nabi Musa. Jadi ini juga pembelajaran untuk kita, akhwat. Kadang-kadang kita tuh mengkhawatirkan sesuatu ya, kayaknya nggak bisa deh, aku nggak bisa deh. Ibu, besok ibu jadi ini ya, jadi jubir ya, jadi mengisi acara ya, di acara A, B, C misalkan. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak biasa ngomong di depan orang, nggak bisa. Udah nggak apa-apa ibu, sudah nggak ada orang lain, Bismillah aja. Nah, ternyata saat kita Bismillah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, bisa juga ternyata berbicara di depan orang lain. Nah, ini juga sama terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa awalnya tidak pede, mau ngomong di depan Fir'aun itu tidak pede, takut belepotan, takut nanti Fir'aun jadi salah paham, nanti
oh, Fir'aun salah tangkap, aku salah ngomong, atau bagaimana. Ternyata, Masya Allah, dengan doanya Nabi Musa ya, kemudian dengan izin Allah, justru Nabi Musa sangat pede sekali berbicara di depan Nabi Musa, sangat tegas sekali, sampai Nabi Harun sama sekali tidak berkesempatan untuk berbicara satu patah kata pun. Jadi kalau akhwat cek di dalam Al-Quran, mau di surat Al-Qasas, mau di surat Al-Anbiya, mau di surat Toha, mau di surah apapun yang mengisahkan tentang Nabi Musa, semua itu yang berkata Musa, waqala Musa, waqala Musa, waqala Musa. Nggak ada waqala Harun. Gitu ya, Masya Allah. Makanya akhwat, kadang-kadang apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan, ya, itu kadang-kadang tidak terjadi, akhwat. Kalau kita belum mencoba. Nah, itu ya. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Insya Allah ya. Jadi kalau kita kembali lagi di ayat 18 yang dikatakan oleh Nabi Musa itu pertanyaan, akhwat. Hal laka ila an tazakka? Adakah keinginanmu untuk menyucikan diri? Adakah keinginanmu untuk kembali kepada Tuhanmu? Jadi salah satu teknik untuk berdakwah itu juga dengan pertanyaan, nggak langsung perintah, akhwat. Ya, jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke anak kita tadi ya yang menumpahkan air, coba kita pakai pertanyaan gitu ya, menegurnya dengan pertanyaan. Adek, bukannya Umi tadi udah bilang, ayo hati-hati. Kenapa nggak hati-hati? Nah gitu. Jadi kita rubah menjadi pertanyaan. Jadi tidak serta-merta kita langsung membentak dengan perintah dengan nada yang meledak-ledak. Enggak harus, akhwat. Qaulan layyina itu salah satu triknya, ya. Salah satu triknya adalah kita merubah perintah, merubah nasihat menjadi pertanyaan. Bukannya Umi tadi sudah bilang, Adek, ayo jalannya hati-hati. Bukannya Umi sudah bilang begitu, gitu ya. Atau misalkan kita menegur teman, menegur atasan, menegur siapa, bisa kita berikan pertanyaan. Ya, apakah kamu ingin aku berikan satu tips untuk menjadi lebih baik? Ya, misalkan seperti itu. Apakah kamu ingin ini? Apakah kamu ingin ini? Nah, ini memberikan pertanyaan itu juga menjadi salah satu trik untuk qaulan layyina. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu. Jadi salah satu bentuk kelembutan Nabi Musa, dia itu siap. Nabi Musa itu siap menjadi petunjuk jalan. Nah, lihat, aku akan menunjukimu. Ya, aku yang akan menunjukimu ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada Allah. Jadi salah satu bentuk kelembutan lagi yang kedua, kalau yang pertama tadi bentuk kelembutan dakwah Nabi Musa, yang pertama menggunakan pertanyaan. Qaulan layyina. Yang kedua, Nabi Musa siap menjadi petunjuk jalan, siap menjadi penolongnya Firaun, gitu ya. Mau enggak, gitu kan? Mau tidak? Nanti aku akan siap menunjukimu. Kepada teman juga, misalkan kita ada teman yang mau berhijrah, aku mau hijrah, ayo, mau enggak aku temani, misalkan. Kita cari baju-baju yang syar'i, yang menutup dada, jilbabnya. Ayo kita cari kaos kaki untuk menutup auratmu lebih sempurna. Ayo, nanti aku antar yuk. Nah, seperti itu akhwat ya. Cara berdakwah yang lembut seperti itu. Jadi siap juga menjadi penunjuk jalan, siap menjadi penolong. Kemudian, hmm, oh iya, ada sebuah kisah akhwat. Ada sebuah kisah. Sebelum kita masuk ke ayat 20 ya. Di sini ayat 20 Nabi Musa itu kan memperlihatkan mukjizat yang besar ya. Sebentar akhwat. Saya izin sebentar ya.
Tayyib, tadi kita sudah sampai mana ya? Oh ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya. Jadi salah satu bentuk kelembutan Nabi Musa adalah siap menjadi petunjuk jalan dan siap menjadi penolong dari Firaun tadi. Kemudian di ayat 20, fa'arahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya. Masya Allah, mukjizatnya itu yang dimaksudkan di ayat ini adalah tadi tongkat yang dilempar menjadi ular besar. Ya. Fakadzdzaba wa 'asa. Akan tetapi dia mendustakan kerasulan. Jadi akhwat, di sini sebetulnya ada kisah taubatnya para penyihir Firaun, ya. Jadi kalau ingin diceritakan sebentar, ini mau diceritakan secara detail atau tidak tentang kisah taubatnya para penyihir Firaun atau kita lompati saja? Cerita Coba. ceritakan Boleh Ustazah. Ustazah. Ya Ya. mau. Cerita, tapi ini sudah jam 8.20. Gak Ini apa-apa. bisa-bisa An-Nazi'at ini 5 bagian sampai part 5 ini, saking lengkapnya ya. Jadi memang Apa kisahnya, Ustazah? Masya Allah. Jadi akhwat sekali lagi ya, karena Nabi Musa ini adalah kisahnya yang paling banyak di dalam Al-Quran. Makanya saya ambil dari ayat-ayat yang lain. Dan itu menjadi pelengkap. Jadi kisahnya itu jadi komplit gitu ya. Baik. Baik, kalau memang ingin dikisahkan kisah taubatnya para penyihir Firaun. Jadi di ayat 20 ini kan lalu Nabi Musa memperlihatkan mukjizat. Nah, dalam artian saat itu Firaun langsung berkata, saat didakwahi kepada Musa, kemudian Firaun itu memanggil para pengikutnya, para penasehatnya. Ini bagaimana ini? Musa ini sudah berkali-kali dakwah di depan kita, ya. Dia ini sangat mengancam ya, sangat mengancam kekuasaanku. Bisa jadi dia ini membawa keributan di antara rakyat kita. Jadi Nabi Musa itu menghadap Fir'aun tidak satu kali, akhwat, berkali-kali. Nah, sampai akhirnya Fir'aun meminta nasihat kepada para penasehatnya, kepada para prajuritnya. Dan sampai akhirnya ada yang memberikan usul begini saja. Kita panggil, itu kan Musa itu kan penyihir ya. Mereka memfitnah ya, menganggap bahwasanya Nabi Musa itu menunjukkan mujizat-mujizat itu adalah sihir. Gini saja, kita adu si Musa itu dengan jagoan-jagoan ahli sihir di negeri Mesir ini. Siapa yang bisa mengalahkan Musa, mengalahkan sihirnya Musa, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ya di Raja Fir'aun, di samping Raja Fir'aun. Dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat uang pula, ya, dapat harta, intinya mendapatkan dunia. Ya, karena Fir'aun memang kaya raya, akhwat. Siapa yang tidak ingin? Ketika diberikan sayembara ahli sihir, silakan berkumpul di istana. Ya, pada hari ini, jam ini, ya, silakan berkumpul. Masya Allah. Nah, saat itu Musa dipanggil. Nah, Musa dipanggil, ahli sihir semua berkumpul, dan rakyat-rakyat semua pun disuruh menonton. Nah, Masya Allah ya. Jadi alih-alih ingin menjatuhkan Nabi Musa di hadapan rakyatnya, ternyata dirinya sendiri yang kalah di hadapan Musa. Ya. Kemudian diadu. Siapa dulu ini yang akan menunjukkan kesaktiannya, keahliannya? Silahkan. Kemudian kamu dulu, ahli sihir dulu, ahli sihirnya Fir'aun dulu ditunjukkan. Wah, semua mata rakyat saat itu melihat tali-tali, ya, tali-tali ahli sihir itu seperti ular. Nah, padahal itu tali, akhwat. Jadi akhwat kalau pernah lihat sulap ya, kalau lihat sulap itu kan kadang-kadang mata kita kayak ngelihat mungkin ngelihat seperti burung, tapi ternyata mata kita itu yang seperti ditipu ya, seperti ditipu. Sebetulnya itu bukan burung. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, saat ahli sihir Fir'aun menunjukkan aksinya ya, tali-talinya menjadi ular begitu ya. Nah, kemudian para rakyat merasa itu ular betulan. Nah, tidak lama Nabi Musa melemparkan
tongkatnya. Nah, melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang sangat besar, ya, sangat besar dan memakan semua ular-ular kecil-kecil itu yang milik ahli sihir. Kemudian akhwat, namanya orang ahli sihir, yang namanya ahli ya, ahli sihir, itu tuh tahu akhwat, oh ini tuh sihir, sihir melawan sihir. Dia tahu, oh ini bukan sihir, ini benar-benar, oh ini betul-betul, ini bukan sihir, ini bukan sihir, ini benar-benar mukjizat, ini mukjizat. Dia bukan orang sembarangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita, mata orang biasa, melihat ular besar, ular kecil, kita seperti sama semua ya ngelihatnya, iya sama-sama ular gitu ya. Tapi kalau sudah ahli sihir, mereka tahu mana ular yang memang dari ilmu sihir, mana yang benar-benar, oh ini ini bukan ilmu sihir. Ini benar-benar ular yang memang ini ular betulan ya, dan ini adalah mukjizat. Ini bukan orang sembarangan. Musa ini bukan orang sembarangan. Subhanallah akhwat. Saat melihat ular Nabi Musa mengalahkan semua ular-ular mereka, maka semua ahli sihir Fir'aun bersyahadat kepada Allah. Ya, kata mereka, mereka tuh beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Saat itu juga akhwat, ya, di depan mata rakyat juga. Semua ahli sihir Fir'aun itu bertaubat kepada Allah. Bayangkan akhwat, betapa marahnya Fir'aun saat mendengar ucapan para penyihir. Mereka diundang ke sini justru bukan untuk membela Fir'aun, malah justru beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Fir'aun mengancam kepada ahli sihir tadi, bukankah aku undang ke sini untuk membantuku, justru kau beriman. Kalau kau tetap beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun, maka kalian semua akan kami bunuh. Jadi waktu itu para penyihir Fir'aun itu sampai disalib ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya gitu ya, disilang tangan dan kakinya, kemudian dibunuh dengan keji di hadapan rakyatnya. Jadi dan Masya Allah, tabarakallah ya, ketika ditawarkan oleh Fir'aun, ini kesempatan terakhir, kamu akan ikut kepadaku atau tetap beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Tapi Masya Allah, tabarakallah, para ahli sihir tetap mempertahankan iman. Apa kata mereka? Aku berharap kematianku ini menjadi penebus dosa-dosaku kepada Allah. Maka kami tidak pernah takut akan hukuman kematian yang engkau ancamkan kepada kami semua. Masya Allah, akhwat. Bayangkan, mereka, ahli sihir, tidak pernah bersujud kepada Allah, badannya tidak pernah tersiram air wudhu, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mengagungkan Allah, datang ke kerajaan Fir'aun untuk tujuan dunia. Tapi ternyata di akhir sisa hidupnya dia bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, sampai mereka merelakan nyawa mereka untuk dihukum mati begitu ya, merelakan nyawa mereka terbang, akan tetapi demi mempertahankan apa? Iman mereka kepada Allah Rabb semesta alam. Dan kisah taubatnya penyihir Fir'aun ini sudah diabadikan oleh Allah juga di dalam surah yang lain ya. Dan itu Allah terima taubat mereka. Dan mereka termasuk golongan ahli surga. Bayangkan. Mereka tidak pernah bersujud akhwat kepada Allah. Mereka tidak pernah mengagungkan asma Allah. Tidak pernah menyembah Allah. Tapi di akhir hidupnya Allah berikan husnul khatimah. Sampai akhirnya mereka mati di tangan Fir'aun. Nah, maka ini juga pembelajaran akhwat untuk kita. Saya baru kemarin ya, hari Jumat kemarin, ini hari apa? Ahad ya, hari Jumat kemarin. Saya itu mendapatkan kabar dari thalibah saya di sini ya, di halaqah Quran di sini. Bahwasanya beliau itu cerita mempunyai teman yang Masya Allah agamanya luar biasa ya, segala macam Masya Allah, ibadahnya luar biasa, tapi subhanallah suatu saat suaminya murtad, keluar dari Islam.
Dan suaminya ini memurtadkan seluruh keluarganya, ya istrinya, ya anak-anaknya, semuanya. Nah, setelah mereka murtad, nggak lama Allah sakitkan si perempuan ini, ya Allah beri ujian sakit kepada perempuan ini, si istri ini, dan akhirnya Allah mencabut nyawanya dalam keadaan murtad, dalam keadaan keluar dari Islam. Maka saya katakan kepada seluruh talibah saat itu, ya, bahwasanya kita itu tidak ada yang bisa akhwat menjamin bahwasanya sekarang kita sedang beriman kepada Allah, ya. Sekarang kita berada dalam jalur yang benar, dalam jalan keridhaannya Allah, dalam jalan ketaatan. Belum tentu Allah itu menjaga iman kita itu sampai akhir hayat kita. Belum tentu. Banyak banyak di antara kita itu yang awal-awalnya Masya Allah, tabarakallah kepada agama Allah, ternyata di akhir-akhir hidupnya dia menjadi murtad dan akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ada yang seperti itu. Maka dari itu, saya katakan, jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Agar Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Ya. Karena iman ini benar-benar harga mati, akhwat. Ya. Iman itu harga mati. Bayangkan, itu kisah taubatnya para penyihir Fir'aun. Itu mereka membawa iman. Mereka berjalan menuju kematian, ya. Mereka itu berjalan menuju kematian dengan membawa iman, dan iman itu luar biasa, akhwat. Itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Itu sudah harga mati. Nggak bisa, akhwat, kita memasuki surganya Allah tanpa ada keimanan di dalam diri kita, tidak bisa. Dan kita pun tidak bisa menjamin iman ini akan ada selamanya di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Maka jangan pernah lupa berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah hamba, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah hamba dan anak cucu keturunan hamba, ya Allah, dalam keadaan membawa Islam dan iman yang baik kepadamu, ya Allah. Kembalikanlah hamba kepadamu, ya Allah, dengan sebaik-baik iman, dengan sebaik-baik akhlak, dengan sebaik-baik perbuatan dan amal, ya Allah. Jangan engkau cabut keimanan ini, ya Allah, hingga nafas hamba yang terakhir. Seperti itu, akhwat. Jadi, saat kita melihat sebuah peristiwa, jangan kita merasa aman, akhwat. Contoh misalkan kita sedang membedah kisah sirah nabawiyah. Kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dimusuhi oleh Abu Jahal, misal. Sangat dimusuhi oleh siapa lagi? Abu Jahal dan juga geng-gengnya, ya, ada Uqbah, ada Utbah dan lain sebagainya itu, ya, yang menjadi apa? dedengkotnya kaum kafir Quraisy. Kita jangan merasa aman, ya, merasa salah sendiri Abu Jahal, seperti ini, seperti menertawakan Abu Jahal dan teman-temannya. Jangan. Bukan seperti itu sikap kita saat membaca sirah-sirah nabawiyah tentang kejahatan Abu Jahal dan geng-gengnya, begitu, ya. Bukan. Kita bukan menertawakan mereka, tapi justru kita semakin kencang berdoa kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin memohon kepada Allah bahwasanya, ya Allah, hati hamba ini ada dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub. Ya, makanya ada doa, ya, yang salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Kalau banyak, ya, tapi kalau sendiri, tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Ala dinik, di atas agamamu, ya Allah. Wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Gitu, ya, akhwat. Jadi hati ini sangat mudah terbolak-balik. Makanya kenapa dinamakan qalbun? Ya, mungkin di sini ada yang pernah belajar bahasa Arab. Qalbun, ya, dari kata qallaba, yuqallibu, terbolak-balik. Qalbun, hati. Makanya kita itu kadang-kadang hari ini bisa seneng. Ya, misalkan, ya, kita sedang senang banget. Hari ini tuh sedang semangat-semangatnya beramal, Masya Allah, ya. Sedang semangat-semangatnya, kemudian sedang optimis-optimisnya menyambut pagi hari, di hari Ahad yang cerah, Masya Allah, tabarakallah.
Sampai duduk menyimak Zoom juga, Masya Allah segar sekali ya, mencatat, menyimak. Lalu tiba-tiba datang kabar dari WhatsApp. Ya, tiba-tiba ada saudara kita yang meninggal dan saudara itu sangat dekat dengan kita atau sahabat kita sangat dekat, tiba-tiba kita mendapatkan kabar bahwasanya dia sudah meninggal gitu ya. Maka tiba-tiba hati yang begitu senang, begitu optimis menyambut pagi, tiba-tiba bisa langsung sedih, sesedih-sedihnya, bisa langsung menangis sesedih-sedihnya gitu ya. Dan begitu cepatnya berterbalik gitu loh. Yang awalnya hatinya bahagia mendengar kabar sedih, langsung saat itu juga berubah dari senang menjadi sedih yang sesedih-sedihnya. Bisa seperti itu? Bisa. Sangat-sangat bisa. Dan memang seperti itulah manusia, akhwat. Kita ini lemah, kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa bangkit dari sebuah keterpurukan tanpa pertolongannya Allah. Maka dari itu doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini ya Allah di atas agamamu ya Allah dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan engkau cabut iman ini ya Allah. Jangan engkau cabut iman ini ya Allah hingga akhir hayat kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Sehingga kami bisa memandang wajahmu ya Allah di syurgamu kelak ya Allah. Seperti itu akhwat. Jadi kita itu jangan sampai saat berdoa kepada Allah, kita itu doanya betul-betul doa yang singkat-singkat ya. Kemudian doanya itu nggak sungguh-sungguh, doanya tidak menghadirkan hati, kemudian kita tuh sangat merasa aman sekali, sangat merasa aman dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Kita merasa puas dengan apa yang sudah kita capai saat ini. Jangan, akhwat. Namanya keadaan itu kadang-kadang berubah-ubah. Sekarang kita, Masya Allah, tabarakallah, sangat semangat beramal. Sangat semangat ya menjemput amal salih. Belum tentu. Belum tentu. Keesokan harinya, beberapa tahun kemudian, atau beberapa bulan ke depan, kemudian kita masih berada dalam jalan ini, belum tentu. Oleh karena itu, kita sangat butuh pertolongannya Allah. Sangat butuh pertolongannya Allah. Begitu, akhwat ya. Nah, itu kisah taubatnya para penyihir Firaun dan taubatnya mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah ya. Walaupun awalnya tujuannya apa, mereka seperti apa, kebiasaannya seperti apa, tapi ketika di akhir hayatnya ya. Jadi memang kita itu bisa melihat ya, bisa melihat nilai kita di sisi Allah itu dari akhir-akhirnya, dari akhir-akhirnya. Itu yang menentukan, akhwat. Makanya kan kenapa kalau ada orang meninggal itu ditalkin kan? Ya, ditalkin agar apa ucapan terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah sehingga dia semoga ya menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Karena namanya syaitan itu tidak pernah libur akhwat untuk menggoda kita. Ya, syaitan itu cerdasnya luar biasa. Bagaimana syaitan membuat kita ujub, merasa bangga setelah kita berbuat amal gitu ya. Kita dihembus-hembuskan oleh syaitan agar kita merasa apa? Bangga. Habis sholat ya merasa aman gitu ya, agar kita merasa bangga ujub dengan sholat kita. Padahal sholat kita masih banyak cacatnya, masih banyak tidak sempurnanya, masih banyak lalainya. Kenapa setelah sholat kita tidak berdoa kepada Allah? Ya Allah, terimalah sholatku ya Allah. Walaupun sholat hamba ini masih sangat kacau, sangat cacat, sangat jauh dari kata sempurna. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Tapi apa yang dibuat oleh syaitan? Syaitan akan menghembus-hembuskan rasa ujub dalam diri kita. Sehingga kita apa yang kita ucapkan setelah sholat? Alhamdulillah, lega udah sholat. Lega rasanya. Sudah sholat? Udah. Alhamdulillah rasanya plong gitu. Apanya yang plong? Sudah berdoa belum sama Allah? Agar Allah itu menerima sholat kita yang tadi itu. Kita merasa kayak bangga gitu sudah sholat. Bangga gitu sudah sholat. Tidak khawatir sholatnya itu nggak diterima sama Allah. Tidak khawatir gitu sholatnya itu nggak sempurna.
banyak nggak fokusnya gitu. Bangga saja, oh alhamdulillah leganya ya Allah udah sholat. Lega sekali. Lega apa? Gitu ya. Kadang-kadang kita itu memang terlalu bangga dengan apa yang kita lakukan, padahal apa yang kita lakukan itu tidak seberapa gitu ya. Tidak seberapa. Maka jangan sampai tertipu oleh godaan syaitan. Nah, berkata kita membahas tentang sedikit ya terkait tipu daya syaitan. Syaitan itu pinter akhwat ketika menggoda kita. Nah, misalkan kita diajak untuk ngaji misalkan. Diajak untuk ngaji ya. Nanti alasannya ada aja misalkan, oh ngajinya di hari biasa ya. Saya kerja, pengennya hari libur aja. Coba kajiannya diundur ke hari libur saja gitu misalkan. Ternyata saat hari libur pun di weekend gitu ya, Sabtu atau Ahad ketika diadakan pengajian pun nggak datang juga. Alasannya apa? Ada undangan kondangan, ada undangan hitanan, nggak datang juga. Nanti kalau jam kajiannya di pagi hari, oh nggak bisa. Kalau pagi nggak bisa datang kajian, bisanya sore. Oh ya sudah. Saat pengajiannya diundur sore, nggak bisa, izin dulu ya. Soalnya masih capek pulang dari kerja. Gitu. Ayo kajian yuk, kita ngaji yuk. Jauh, tempatnya jauh banget. Susah ininya, Grabnya, Gokarnya susah kayak gitu kan. Kendaraannya susah. Saat diadakan yang deket pun nggak berangkat akhwat. Sama aja nggak berangkat. Jadi Masya Allah. Godaannya syaitan itu ada aja. Sekalinya kita menunda akhwat. Sekali kita menunda. Ini ya boleh dijadikan acuan ya. Lihat aja. Sekali kita menunda kebaikan, maka kebaikan berikutnya pun akan mudah untuk tertunda, mudah untuk tertunda. Akhirnya kita menjadi orang yang gampang menunda-nunda kebaikan. Padahal kita berpacu oleh waktu, akhwat. Tidak terasa sudah usia 20-an, tidak terasa sudah kepala 3, tidak terasa tiba-tiba sudah kepala 4. Kalau sudah kepala 4, berarti kita sudah melewati fase kedua ya, akhwat ya. Tinggal fase terakhir. Usia umat Nabi Muhammad itu 60 tahun rata-rata. Hanya sedikit yang lewat dari 60 tahun. Kita sudah melewati fase, 20 tahun. Pertama, 20 tahun. Kedua, 20 tahun. Ketiga. Periode pertama, mungkin kita sudah lewati ya. Sudah lewat dari 20 semua mungkin di sini. Kemudian 20 tahun berikutnya, sampai 40 tahun berarti. Bentar lagi selesai berarti. Yang umur 30-an berarti sebentar lagi sudah selesai. Periode kedua. Masuk ke periode ketiga. 20 tahun terakhir berarti ya, akhwat. Mungkin ada di sini yang 40 tahun ke atas. Intinya kita sudah di fase-fase terakhir, akhwat. Kita ini sudah di hampir garis finish. Ya, itu. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kalau kebaikan-kebaikan selalu kita tunda, akhwat. Kita ini sudah masuk fase ketiga loh. Kita ini sudah hampir habis loh fase kedua. Mau menunda sampai kapan? Jadi iblis itu seperti itu, pintar sekali menggoda manusia, menunda, nunda, nunda, nunda. Bahkan saat kita mau meninggal pun, saat sakaratul maut, itu syaitan berbondong-bondong mengelilingi kita. Gimana caranya anak cucu Adam, umatnya Rasulullah, hambanya Allah ini tidak mengucap lafaz Allah. Makanya kalau ada orang sakaratul maut ditemani, ditemani, ditalqin. Karena apa? Itu lagi banyak-banyaknya syaitan yang mengelilingi mereka sehingga mereka itu menahan hamba Allah itu agar tidak mengucap lafaz Allah. Makanya kita tuh disunahkan untuk mentalqin la ilaha illallah ya. Sehingga apa yang terucap di akhir hayatnya adalah lafaz Allah. Seperti itu, akhwat. Jadi syaitan itu sangat gigih. Makanya saya katakan semua sifat syaitan itu jelek kecuali satu. Ada satu sifat baik yang perlu kita contoh ya. Ya, sifatnya syaitan apa coba? Gigih, nggak pernah putus asa. Ya. Walaupun mereka gigih dan tidak putus asanya dalam menggoda manusia ya. Maksudnya kita itu harus punya semangat gigih dan tidak putus asa dalam ketaatan gitu loh. Jadi kalau mereka gigih dan tidak pernah putus asa menggoda kita, nggak bisa dari kanan, dari kiri. Tidak mempan dari depan, nggak mempan lagi dari belakang, nggak mempan lagi digoda dari ininya, dari itunya.
dari sisi ngajinya, dari sisi sholatnya, nggak bisa lagi, dari sisi puasanya, terus mereka tuh gigih, nggak ada itu setan yang bilang, sudahlah, fulana ini kayaknya memang nggak bisa digoda deh, ayo, 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 bubar, bubar, bubar. Tidak ada seperti itu. Memanggil temannya, ayo kita goda fulana, ayo kita goda fulana, ayo kita goda fulana. Seperti itu. Nah, sifat gigih dan tidak putus asa ini yang harus kita miliki, akhwat, ya. Tapi dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan. Jadi gigih sangat luar biasa semangatnya menjemput ridhonya Allah, menjemput pahalanya Allah. Ya, habis ngaji di sini, ngaji di sana, terus menambah ilmu, bergabung dalam circle-circle yang salihah, yang baik, ya. Kemudian menambah ketaatan terus seperti itu. Toyib, ternyata saya hampir 2 jam, ya. Sepertinya ini surah An-Naziat masih belum selesai juga, ya. Nggak apa-apa, ya. Intinya mudah-mudahan banyak hal, banyak pembelajaran, banyak hikmah, banyak ibroh yang bisa kita ambil, ya. Bahkan sebetulnya akhwat, kadang-kadang saya itu kalau mentadabburi satu ayat, ya, itu bisa 1,5 jam, satu ayat saja loh. Pernah saya itu mengisi itu satu ayat saja 1,5 jam, masya Allah. Dan ini alhamdulillah berapa puluh ayat. Mudah-mudahan besok ya, hari keempat itu, part 4, semoga selesai gitu ya, insya Allah. Dan saya cukupkan dulu. Jadi kita sampai di ayat 20, ya. Fa'allahul ayatal kubra, saat Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya, kemudian bagaimana para penyihir Firaun akhirnya bertaubat dan beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Setelah itu mereka dibunuh, ya, dihukum, disalib oleh Firaun, dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah itu ya. Jadi insya Allah biidnillahi ta'ala di hari Ahad berikutnya kita akan masuk di ayat 21. Insya Allah. Tayyip. Itu saja Kak Salsa. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dan sesi door prize seperti biasa, ya. Baik, insya Allah dia khairan, Ustazah. Yang saya sampaikan luar biasa panjang ya, buat padahal kita cuma bahas sekitar 4 ayat ya, Ustazah. Bisa sampai 2 jam, insya Allah. Nah, Baiklah, nanti kita langsung ke sesi tanya jawab. Silakan bagi akhwat yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand, atau mungkin bisa juga ditulis di kolom chat. Akhwat boleh. boleh ditulis di kolom chat, ya. Sambil kita menunggu pertanyaan, ya, saya akan berikan 3 pertanyaan, ya, untuk door prize-nya. Jadi siap, untuk menghemat waktu, ya, sambil menunggu. Baik, yang pertama, siapa yang bisa silakan angkat tangan, dan yang angkat tangan dimohon yang kemarin belum pernah mendapatkan reward dari Akademi Taswib, ya. Baik. Pertanyaan pertama. Sebentar. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Musa yang sudah sudah angkat tangan, ya. Yusnita belum pernah, ya. Kak Yusnita insya Allah belum pernah. Kembali. Oh iya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali habibati. Yang pertama, mukjizat Nabi Musa merubah tongkat, melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, tangannya yang dijepitkan ke ketiaknya berubah mengeluarkan cahaya yang putih. Nah, sahih. Mumtaz, barakallahu fiki. Sampai itu catatannya dibuka-buka, ya, Masya Allah. Iya, banyaknya nih Ustazah lembarannya. 15 halaman itu, ya. Masya Allah. Tayyib. Setiap perkataan Ustazah dicatat. Nah, itu ya, Masya Allah. Tabarak. Selanjutnya, bagaimanakah bagaimanakah teknik dakwah yang
diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Jadi teknik dakwahnya itu dakwah yang seperti apa? Ya, apakah dakwah yang dengan terang benderang suruh bertaubat? Wah, atau dakwah yang bagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Firaun? Coba. Nah, itu banyak itu yang angkat tangan. Coba Kak, ini saya sendiri yang apa ya? Kak Citra, khairun nisa, tafadhali. Nah, Ustazah, Bismillah, dengan kaulan layyina atau perkataan yang lembut dan Nah, dengan salah satu bentuknya pertanyaan bagaimana? Bentuk kelembutannya itu terbagi menjadi dua. Satu, bagaimana? memberikan pertanyaan, Betul. Kedua, eh, menawarkan untuk menunjuki jalan kepada kebenaran begitu, Ustazah. Masya Allah, siap menjadi penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Masya Allah, barakallahu fiki mumtazah. Masya Allah ya, ini mencatat semuanya ya. Saya kira tidur ini ya. Baik, baik. Lanjut. Ketiga ya. Pertanyaan ketiga, terakhir. Loh, kok sudah ada yang angkat tangan? Belum. Sabar, belum. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 pelajaran yang bisa kita petik pada pagi hari ini. Bebas. 3 pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Bebas. Ya. Kak Regisela dan Vini, 2 orang. Atau bagaimana ini? Nah, Ustazah, saya dengan anak saya ikut ngaji di kelas khusus. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Masya Allah. Tayyib, silakan Ibunda. Boleh disebutkan 3 hikmah atau pelajaran. Ini bebas ya. Tidak harus apa yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tapi apa yang ditangkap gitu ya. Bebas saja. Tafadholi. Yang pertama. Yang kita ketika menasehati ataupun mengajak ataupun berdakwah itu harus dengan lemah lembut. Masya Allah. boleh. Qaulan layyinan. Tayyib. Mumtazah. Tadi salah satunya yang sifat setan itu kita itu yang bisa kita ambil salah satunya gigih dalam mencari ridho Allah. Masya Allah. 2, gigih dalam mencari ridha Allah. Naam. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, sebelum melakukan sesuatu untuk menenangkan, kita perlu berserah kepada Allah. Contohnya dengan membaca Rabbis Sohri. Nah, Masya Allah. Nah, mumtazah. Barakallahu fiki. Apa arti Rabbi syrah li sadri, Bunda? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, apa artinya? Dan mudahkanlah urusanku. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiki, Masya Allah, tabarakallah. Mumtazah. Baik. Baik, Kak Anissa. Sepertinya, alhamdulillah. Boleh lower hand dulu ya, semuanya ya. Baik. Sepertinya kita harus mengakhiri halaqah kita ya. Tadi di kolom chat sudah ada yang tanya tidak, Kak Anissa? Oh, ini sudah ada ya. Ada pertanyaan dari Kak Nawirah Arifin. Apakah jika mentadaburi ayat Al-Quran di suatu surah, ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain di surah yang lain juga, Ustazah? Naam, sahih. Ada keterkaitannya. Masya Allah, iya betul ada. Dan memang ini butuh waktu, akhwat, ya. Butuh waktu. Makanya salah satu step yang selalu saya termasuk saya itu sangat memperjuangkan sekali ya, bahwasanya saya itu ingin mengajak banyak umat Nabi Muhammad untuk mencintai Al-Quran, jatuh cinta dengan tadaburnya, ya, jatuh cinta dengan pesan-pesan cinta yang Allah sisipkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kami saat mendirikan Akademi Taswib itu kami tidak ingin hanya fokus di membaca saja dengan baik, akan tetapi kami betul-betul ingin mengedepankan tadabbur, ya, sehingga kita tidak lalai selama ini hanya fokus di memperbaiki bacaan saja, ya, sampai malaikat Israel datang nggak sempat mentadaburi ayat-ayat Allah.
Oleh karena itu kami betul-betul menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan tadabbur ini yang sudah banyak dilalaikan oleh umat Rasulullah. Begitu. Dan memang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain dan itu butuh proses, ya, butuh proses. Ini ada kitabnya kalau akhwat pengen, tapi saya nggak tahu ya sudah ada versi bahasa Indonesianya atau belum. Nah, biasanya di kitab-kitab tafsir ulama, ya, ulama yang klasik itu biasanya sudah ada itu. Misalkan di fihrisnya di bawahnya itu ayat ini di surah ini juga ada lanjutannya seperti ini, nyambungnya ke ayat berapa itu ada di kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Tapi saya kurang tahu ya di kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir yang bahasa Indonesia itu ada atau tidak. Jadi ya boleh akhwat itu juga menyempatkan waktu untuk bisa juga membeli buku-buku kitab tafsir yang berbahasa Indonesia ya sedikit-sedikit dipelajari sendiri. Walaupun sebetulnya saya yakin akhwat itu lebih semangat kalau dibedah seperti ini. Jadi saya itu pernah tahu ya survei tentang minat baca masyarakat Indonesia. Itu ternyata minat baca masyarakat Indonesia itu nomor 3 loh. Kita juara ketiga loh. Tapi juara ketiga terendah ya. Juara ketiga terendah di dunia itu Indonesia untuk minat baca. Makanya saya juga agak ragu juga akhwat ini kalau beli-beli kitab tafsir kayak itu dibaca atau tidak. Saya yakin lebih semangat kalau dibahas seperti ini ya, dibahas langsung live itu sepertinya lebih semangat gitu ya. Taib. Jadi itu ya jawabannya ada. Dan itu butuh proses akhwat, butuh waktu untuk menyambungkan antara ayat-ayat yang lain. Taib. Bagaimana Ustazah cara kita mengetahui lanjutan demi lanjutan cerita dalam Al-Quran yang terpotong-potong? Sebetulnya tidak terpotong-potong, akhwat. Seperti kisah Nabi Musa ini di beberapa surah. Sebetulnya bukan terpotong-potong, akhwat. Bukan terpotong-potong. Akan tetapi ini pasti ada hikmahnya ya. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ayat ini di sini, meletakkan ayat di sini itu pasti ada hikmahnya gitu. Agar kita fokus ya, fokus pada misalkan di surah An-Nazi'at, oh iya, berarti fokusnya di sini, di sini, di sini. Nanti kalau di ayat lain fokusnya ke taubatnya para penyihir gitulah. Jadi bukan potongan, akan tetapi kita dibagi fokusnya. Karena manusia itu kan nggak bisa ya fokus langsung. Misalkan dalam satu surah pendek, kita tiba-tiba dapat 15 kisah. Langsung 15 kisah gitu kan. Nggak bisa. Kita tuh fokusnya sedikit-sedikit. Ya. Sebetulnya fokus kita itu manusia sedikit-sedikit. Maka dari itu Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin itu salah satu hikmahnya ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mungkin di surah An-Nazi'at ini kita fokus ke mukjizatnya dulu gitu kan. Mukjizatnya dulu. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbincang-bincang kepada Nabi Musa. Ya. Kalau di ayat yang lain, di surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kita tentang adab yang tadi ya fakhla'na alaik, adab melepaskan sandal di lembah tua ya. Kemudian bagaimana taubatnya penyihir Firaun gitu. Jadi fokusnya kita itu di sini apa, di surah lain apa, fokusnya di surah ini apa, di yang lain apa sehingga saling melengkapi. Nah, kalau saya saya suka memasukkan aja sekalian gitu loh. Karena saya khawatir akhwat nggak punya waktu gitu kan. Misalkan kayak tadi, misalkan seperti tadi saya membahas surah An-Nazi'at tapi juga memasukkan surah Thaha, memasukkan surah Al-Qasas, beberapa surah Al-Anbiya. Kenapa? Karena saya khawatir akhwat ini juga nggak ada waktu untuk ini apa mentadaburi Al-Qasas, Thaha, Al-Anbiya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya bukan potongan-potongan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membagi fokus-fokus kita ya. Kita jadi ngambil ibrohnya sedikit-sedikit. Dan mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit itu, sedikit-sedikit diamalkan, sedikit-sedikit difahami dan menjadikan rasa cinta kita kepada Allah semakin meningkat sedikit demi sedikit. Begitu akhwat. Sebetulnya bukan potongan ya. Hanya saja saya sukanya begitu. Menambahkan dari ayat-ayat lain. Baik. Apa tadi ya? Saya terlewat yang bagian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya. Itu di ayat berapa? Mengambil tongkatnya. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a ya. Atau yang di mana ya dia? Qala khudh. Di surah Thaha habibati. Ya, di surah Thaha. Nanti akhwat silahkan buka surah Thaha. Ya, sekarang dicatat. Silahkan dibuka surah Thaha ayat 13. Ya. Ayat 13 sampai
sampai 20 berapa ya? Saya agak lupa itu surah Toha. Sekitar ayat 20-an ke atas. Ya, gitu ya. Jadi di surah Toha ayat 13 sampai sekitar 20-an ke atas. Nah, nanti di situ akan kita lihat, atau sekarang ya, saya akan buka ya surah Toha ayat 13. Nah, itu sampai sekitar 30-an. Nah, ini ya. Qala fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ayat 21, Habibati ya. Ayat 21 yang di sini kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya, itu di ayat berapa? Di ayat 21 surah Toha. Silakan dibuka. Di situ di ayat 21, qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula ya. Sanu'iduha siratahal ula. Qala khudhha, wahai Musa, peganglah ia dan jangan takut. Nah, itu ya. Jadi tongkatnya disuruh megang lagi, jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula, gitu ya. Jadi ketika Nabi Musa memegang ularnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaannya menjadi tongkat kembali, gitu ya. Jadi jangan takut, saat dipegang nanti jadi tongkat lagi, gitu. Dan ada juga yang menafsirkan sanu'iduha siratahal ula, itu maksudnya keadaan ini, tongkat yang berubah menjadi ular ya, kemudian dipegang lagi jadi tongkat lagi, itu akan kita ulang kembali, sanu'iduha, kita akan ulang lagi keadaan seperti ini tuh nanti, gitu kan. Nanti kapan? Ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi ada beberapa penafsiran ya terkait sanu'iduha siratahal ula. Begitu akhwat. Tayyib, Masya Allah, tabarakallah. Itu betul, Ustazah lebih semangat jika dijelaskan secara ya memang begitu ya, akhwat. Manusia itu Masya Allah ya, maunya apa ya? Yang instan ya. Coba disuruh usaha sendiri, Masya Allah. Kalau enggak mood sepertinya, baik, nggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan. Yang penting kita itu jangan sampai melalaikan tadabbur, karena dengan tadabbur itu betul-betul membantu kita melembutkan jiwa, melembutkan hati, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin merasakan rasa sayangnya Allah kepada kita, semakin takut kepada Allah, sehingga kita akan berhati-hati dalam beramal, akhwat. Ya, saat melakukan sesuatu juga kita sinkronkan dengan ayat-ayat Allah. Maka memang Al-Quran ini sudah lengkap, akhwat. Kita tuh sebetulnya sudah tidak butuh kitab akhlak, kitab adab, kitab apapun. Sebetulnya kita tuh sudah tidak butuh itu ya. Kalau kita fokus dan bisa mentadaburi seluruh ya induk dari semua ilmu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di sini sudah lengkap, akhwat. Di dalam Al-Qur'an ada yang namanya hukum syariat, ada adab-adab, ada ya, etika ada, kemudian apa, pembagian waris ada, apalagi tentang penciptaan langit dan bumi itu kan berkaitan dengan sains, ada. Semua ada, apa yang tidak ada? Semua aja, Masya Allah, tabarakallah ya. Maka jangan pernah kita melewatkan hari-hari kita atau usia-usia kita itu lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah, karena disinilah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Ketika kita bisa mengambil ibrah, mengambil pembelajaran, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan dan menjadikan kita semua husnul khatimah, tegak ya dalam keimanan ya, sehingga kita akan kelak dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwat fillah, Kak Salsa sudah ada? Kak Salsa sepertinya mungkin ada keperluan lain ya. Mari kita akhiri halaqah kita dengan Sudah? Oh. lagi. Kak Kak Salsa mau ternyata Kak Salsa. jaringannya Ana yang di laptop hilang, sudah tidak sadar. Oh, baik. Sekarang bisa, sudah masuk. Sudah. Alhamdulillah. Baik ya, saya izin live dulu, nanti doa kafaratul majelis bersama Kak Sal saya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Mohon maaf apabila banyak salah ya, semua kebenaran itu hanya dari Allah. Dan jika ada salah kata, ada
kekurangan dan lain sebagainya itu dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Amanillah. Baik. Baiklah akhwati, Masya Allah jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita atau apa tadi ya, atau pertemuan kita pada pagi hari ini barokah dan dimudahkan dan kita semua dimudahkan untuk memahami tadi ya apa yang disampaikan oleh Ustazah. Dan juga tadi sudah sangat banyak ya nasihat-nasihat dari Ustazah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Ustazah. Baik akhwati, ana undur diri juga. Kita tutup sama-sama ke majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.